Masih di News Pagi Pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Diduga akibat adanya korsleting listrik pada mesin genset, sebuah bengkel sepeda motor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Ya, kebakaran bengkel juga terjadi di Jalan Ngaglik, Surabaya, Jawa Timur. Asap hitam muncul dari sebuah bengkel sepeda motor yang terbakar di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar hingga hampir meludeskan seluruh bangunan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik dari mesin genset. Bukan sebentar tadi, saya ceritakan tadi dari korslet listrik, pas itu dia menghidupkan mesin, rupanya ada lampu atau kabel yang terkelupas mengakibatkan percikan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan kasus kebakaran kini tengah diselidiki Polsek Cikupa. Kebakaran juga melanda sebuah toko dan bengkel ban di Jalan Ngaglik, Surabaya, Jawa Timur. Api serta asap hitam terlihat membumbung tinggi dari atap bengkel. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman sulit karena beberapa kali atap bengkel terlihat runtuh dan mengenai petugas pemadam, serta banyak bahan mudah terbakar. Api diduga pertama kali muncul akibat korsleting listrik. Untuk sementara dugaannya kita belum tahu. Kemungkinan kalau di tengah, ya kemungkinan korsleting karena ini bukan dapur, tidak ada dapur, tidak ada apa di sini ya. Api dari modal nggak Pak? Lagi operasional. Titik api dari mana Pak? Dari tengah, dari ruangan tengah, agak ke belakang. Api padam 50 menit setelah petugas damkar tiba di lokasi dengan mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya saja kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, puluhan rumah di Dumai, Riau ludes terbakar. Api begitu cepat menjalar dan dalam seketika meratakan rumah yang terbuat dari kayu. Kebakaran yang terekam video amatir ini menghanguskan sekitar 25 rumah warga di Jalan Budi Kemuliaan, Dumai, Riau pada Selasa siang. Peristiwa terjadi begitu cepat, api terlihat dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Warga tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan harta bendanya karena besarnya kobaran api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah dan menjalar ke rumah lainnya. Api padam 2 jam kemudian setelah mengerahkan 6 unit mobil damkar dari Pemko Dumai. Kobaran yang terbuat dari kayu, untuk penyebab kebakaran masih kita lidik, masih kita inventarisir kerugian yang disebabkan oleh kebakaran ini. Untuk korban jiwa apakah ada kita temukan? Sementara masih nil, akan tapi kita upayakan setelah selesai pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswadi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia parkir liar dan premanisme di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 16 orang diamankan petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat personel Jatantras melakukan razia di sejumlah titik di Palembang, Sumatera Selatan. Razia dilakukan terhadap juru parkir liar dan pengamen yang meresahkan warga. Sebanyak 16 orang diamankan dan langsung dibawa ke Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Razia ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat. Dari kegiatan ini kita amankan sebanyak 16 orang. 16 orang parkir liar. Untuk tindak lanjut kita disuruh buat pernyataan dan mengambil sidik jari. Sering masuknya dari aplikasi Bangbol
aplikasi Banpol yang laporan dari masyarakat, yang mana masyarakat merasa resah atas parkir liar tersebut. 16 orang yang diamankan dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal serupa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, video viral terkait penemuan 2 mayat di Universitas Prima Indonesia Medan, Sumatera Utara ramai di sosial media. Petugas Polrestabes Medan dan Laboratorium Forensik Sumatera Utara langsung turun tangan. Ada mayat di lantai 9. Dalam video yang beredar, 2 mayat manusia ditemukan di dalam bak biru berisi air di lantai 9 Gedung Universitas Prima Indonesia Unpri Medan. Namun Polrestabes Medan sempat menemui kendala ketika akan melakukan penyelidikan. Pihak kampus dinilai tidak kooperatif terhadap kedatangan petugas. Memasuki hari kedua, petugas gabungan kembali mendatangi lokasi kampus dan melakukan pendalaman. Petugas telah memeriksa 6 saksi, memeriksa CCTV sekaligus mendalami prosedur medis. Kami ada beberapa temuan yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak kampus. Kami harap juga pihak-pihak yang terkait dapat kooperatif, karena kami hadir di sini untuk menghilangkan keresahan masyarakat kaitannya dengan video yang beredar. Hingga saat ini petugas Lapor Polda Sumatera Utara dan Reskrim Polrestabes Medan masih mendalami keterangan dari pihak universitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang bocah 13 tahun tewas usai berpesta miras bersama rekan seusianya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain mengakibatkan 1 orang tewas, pesta miras ini juga menyebabkan 1 bocah lainnya kritis. Suasana duka menyelimuti rumah R, bocah 13 tahun asal desa Cikahalang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Keluarga tak menyangka R yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama tewas diduga akibat minuman keras oplosan. Sebelumnya pada Minggu sore hingga Senin siang kemarin, R sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan keluhan pusing, mual, dan sesak dada, namun nyawanya tidak tertolong. Selain mengakibatkan hilangnya nyawa, pesta miras oplosan yang dilakukan 8 pelajar SMP tersebut juga mengakibatkan 1 bocah lainnya kritis. Korban kritis yang merupakan rekan dari R masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pesta miras oplosan yang dilakukan 8 anak di bawah umur tersebut terjadi pada Sabtu malam Minggu kemarin di lapangan bola Duku Puntang. Para korban diduga menenggak miras yang dicampur minuman suplemen. Barang bukti miras berikut suplemen campuran itu sudah diamankan pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Diduga pesta miras tersebut yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Itu dilarikan ke rumah sakit, keluhannya apa aja katanya, Pak? Katanya sih yang hasil obrolan itu tuh mual-mual dan perutnya kayak panas, terbakar gitu. Iya. Sempat dengar nggak Pak itu dicekokin atau memang minum pesta-pesta bareng-bareng? Kalau dicekokin mah ya mungkin karena itu hasil kemarin obrolan emang nggak semua, kan ada beberapa yang tidak hadir gitu kan. Itu sih ya kayak minum-minum bersama ya. R, korban meninggal dalam pesta miras oplosan ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Petugas kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri asal minuman haram tersebut. Pemirsa, 2 pria berkewarganegaraan Iran ditangkap warga setelah kedapatan menghipnotis salah satu pemilik warung di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Uang jutaan rupiah milik pemilik warung dari hasil jualan nyaris raib di bawah kabur pelaku.
Dua pelaku warga negara asing ditangkap warga setelah kedapatan menghipnotis di salah satu warung milik ketua RT di Pasar 10 Desa Saintis, Kecamatan Perkut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu pelaku panik dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga, sementara satu pelaku lain tampak tak berdaya karena alami luka akibat terjatuh dari sepeda motor ketika dikejar warga. Pelaku berjumlah 2 orang, satu pelaku masuk ke dalam warung dan satu pelaku lagi menunggu di motor. Pelaku yang masuk ke dalam warung pertama hendak membeli sampo, namun setelah itu hendak menukar uang. Saat korban hendak mengambil uang dari dalam laci kasir, pelaku tiba-tiba masuk hingga ke dalam meja kasir. Di saat itulah korban seperti tidak sadarkan diri dan bingung. Aksi kedua warga negara asing yang kedapatan menghipnotis ini berhasil digagalkan berkat adanya kecurigaan dari istri korban. Istri korban curiga melihat suaminya diam dan seperti orang bingung. Orang ini mau beli kok mendekati aku di dekat kasir. Jadi orang aku mau mendekati. Sama dia dilarangnya, ditanya sama yang ini. Yang kunci di kereta ini. Bu. Dia nggak tahu kalau ini istriku. Nah ini kan kedekku juga. Dia nggak tahu kalau dia ini orang rumahku. Jadi orang rumahku kan ya nggak mungkin mau dicegahnya. Orang dirasa curiga. Jadi dia ke sana. Abang ini mau apa? Mau nipu abang kan gitu. Terus orang ini refleks dia terus lari gitu loh. Atas kejadian ini korban nyaris mengalami kerugian uang jutaan rupiah hasil jualan. Sementara pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian. Pemirsa, puluhan warga negara asing rugi miliaran rupiah akibat tertipu investasi bodong. Peristiwa ini terjadi usai puluhan WNA berinvestasi ke properti Golden City. Kasus investasi bodong di Bali kembali muncul usai puluhan warga negara asing melaporkan kerugian miliaran rupiah yang diduga terkait investasi properti Golden City. Mereka tertipu puluhan warga negara asing melapor kepada penasihat hukum dan ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Polda Bali. Kejadian diduga investasi bodong ini terungkap lantaran sejumlah pengacara dari Malaikat Hukum Law Firm dipanggil Polda Bali untuk memenuhi agenda konfrontir antara pelapor dengan terlapor Brett Sorensen. Namun agenda konfrontir dibatalkan karena terlapor tidak hadir. Satu ini saja, ada puluhan. Salah satunya korban ini ada yang sakit, sampai dia mau berobat aja sudah tidak punya uang. Jadi dia berharap bahwa ini ada pengembalian atau ada penyelesaian lah dari si para terduga terlapor ini. 3 dari warga negara Amerika Serikat yang diduga tertipu investasi bodong diantaranya Christopher Smith, Mimi Aye, dan Piotr Brasosowicz. Show the image to other investors, possible investors in Indonesia, then Indonesia's government is a government of law and fraud has no place here. If someone is committing fraud in this country is going to be held responsible in the court of law and they will face the consequences. So our action is to show other investors that this is a safe, the country is safe to invest, that fraud it does not have any place here because people will be punished if they do illegal things here. Puluhan pelapor yang menjadi korban sudah menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar dan akan dilaksanakan sidang perdana pada tanggal 19 Desember 2023. Dari Denpasar, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Dengan alasan berada di jalan umum, sekelompok orang melakukan perusakan pintu gudang ekspedisi menggunakan alat berat. Perusakan pintu masuk gudang berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Pemilik gudang yang sempat mengetahui kalau gudangnya dirusak oleh sekelompok orang dan berupaya menghentikannya. Sempat terjadi ketegangan dan pemilik gudang telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi. Polda Jambi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan yang dilaporkan terkait pasal 170 KUHP. Sebetulnya kalau kita lihat dia tidak mengklaim dasar, tapi dia mengasumsikan itu sebagai jalan umum. Dia tidak mengatakan itu tanahnya, tidak. Tapi seolah-olah kesannya dia mengatakan bahwa tanah dia
Klub basket peserta IBL Ranspik pemirsa berganti nama menjadi Ransimba Bogor seiring dengan adanya pergantian markas dan sponsorship. Bekerjasama dengan sebuah perusahaan consumer healthcare, Ransimba Bogor menargetkan masuk 3 besar pada IBL musim 2024. PT Kombipar bekerjasama dengan klub basket Rans milik Raffi Ahmad meluncurkan line-up tim baru dengan nama Ransimba Bogor yang berlangsung di Full Belly Sports Lifestyle Hub, Kaum Sari, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sejalan dengan tagline-nya, Championing a Healthy Tomorrow, Simba menggandeng Ransimba Bogor untuk mendukung generasi muda Indonesia yang lebih sehat dengan melibatkan industri olahraga. Hadir dalam acara peluncuran, Presiden Direktur PT Kombipar Michael Wanandi, Komisaris Ransimba Raffi Ahmad, dan Presiden Klub Ransimba Gading Martian serta Komisaris Klub dan Direktur Ransimba Norman Edward Sebastian. Usai peluncuran, Presiden Direktur PT Kombipar Michael Wanandi dan Komisaris Ransimba Raffi Ahmad berharap kehadiran Ransimba Bogor akan membawa semangat baru, juga meningkatkan prestasi Ransimba Bogor di IBL musim 2024. Pertama kita ingin sebenarnya Ransimba Bogor juga bisa menjadi salah satu semifinalis ya, target daripada IBL di tahun 2024. Tapi di lain itu juga kami ingin supaya Ransimba bisa mendorong meningkatkan awareness kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak muda dan anak-anak untuk bisa mencukupi kebutuhan kesehatannya melalui gizi yang bermutu, karena produk Ransimba itu sangat bermutu dari segi kualitasnya, karena Kombipar yang memilikinya sekarang, jadi kualitas yang akan terjamin. Season ini pastinya kita pengen lebih baik terus, kita berevolusi pelan-pelan dari namanya Ranspik Basketball. Kemarin Ranspik Basketball sudah 2 tahun. Tahun pertama kita di posisi nomor 6, tahun kedua kita mungkin cimbung posisi nomor 2, jadi tahun ini tahun ketiga. Mudah-mudahan dengan evolusinya ada partner yang baru, tenaga baru, dengan pemain-pemain juga ada, juga pemain lama yang tetap ada, tim yang kemarin juga tetap ada. Tapi intinya evolusi kita ini pengen lebih baik. Targetnya tahun ini, kalau terakhir kita kan posisi kelima di season yang lalu, tahun ini pengennya masuk ke 3 besar. Keduanya juga berharap home base Ransimba di Bogor akan mendorong gairah olahraga basket di Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Purkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB POPSI menggelar Musyawarah Nasional 2023 di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Munas ini, Haritanu Sudibyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum PB POPSI periode 2023 hingga 2027. Haritanu Sudibyo kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia periode 2023-2027. Hal ini diumumkan setelah Musyawarah Nasional PB POPSI 2023 digelar di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat. Dalam Musyawarah Nasional POPSI 2023 yang dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini, para peserta dari 35 provinsi mendengarkan laporan kegiatan PB POPSI selama kepemimpinan Haritanu Sudibyo periode 2019-2023. POPSI secara organisasi berjalan dengan baik dan juga secara pembinaan dan juga pengembangan pelatihannya komitmennya sangat tinggi, dan ini bisa dilihat dari berbagai perolehan kejuaraan dunia dan juara-juara di tingkat regional maupun Asia, di mana anak Indonesia banyak sekali yang mendapatkan predikat juara dan juga prestasi. Terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh seluruh peserta, karena semua hadir, 35 pengprov hadir pada Munas ke-16 kali ini. Tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki biliar di Indonesia dalam berbagai perspektif, baik wasitnya, kemudian pelatihnya, kemudian juga medianya supaya memberitakan, kemudian juga kompetisinya lebih banyak lagi, termasuk kompetisi internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Di bawah kepengurusan HT, POPSI telah mampu melahirkan atlet biliar terlatih melalui beragam kompetisi taraf nasional dan internasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi pengusaha yang sukses dan mampu menjalankan bisnis tentunya menjadi impian bagi sebuah orang. Berawal dari hobi, seorang pengusaha wanita di Bogor sukses menjalankan bisnis klinik kecantikan dengan nuansa yang berbeda.
Merintis usaha klinik kecantikan sejak tahun 2013, Dika Turangan berhasil menjadi pengusaha yang sukses dan mampu menjalankan bisnis kecantikannya yang diberi nama The Beauty House. Berawal dari hobi di dunia kecantikan, saat ini Dika telah membuka cabang klinik kecantikannya yang kedua yang berlokasi di Jalan Ahmad Atmawijaya, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Dika menambahkan klinik kecantikannya memiliki perbedaan dengan klinik kecantikan lainnya karena The Beauty House menerapkan sistem klinik dengan nuansa spa. Bermula dari hobi aku di dunia kecantikan dan juga aku suka bertemu dengan banyak orang, aku memutuskan untuk membuka bisnis kecantikan. Klinik di The Beauty House konsepnya menerapkan adalah dengan spa, klinik rasa spa, di mana pasien kita dipenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal ala klinik dan juga dapat merasakan pelayanan senyaman di tempat spa. The Beauty House juga memiliki dokter yang berpengalaman di bidangnya dan segala peralatannya sudah bersertifikasi Kemenkes. Beragam treatment bisa dilakukan di sini, namun yang menjadi primadona di klinik The Beauty House yakni Triple Glow Laser. Klinik Pratama The Beauty House ada dua, yaitu treatment dan tindakan dokter. Treatment ini fungsinya dia untuk mengangkat sel kulit mati, mencerahkan, cuman dia lebih melengkapi untuk tambahan tindakan dokter. Dan tindakan dokter di sini ada yang best sellers, itu ada Triple Glow Laser. Nah, secara garis besar, tindakan ini untuk peremajaan kulit, mencerahkan dan merangsang kolagen lebih maksimal karena penggabungan 3 tindakan yang menggunakan efek cahaya, yaitu Pico Laser, IPL Laser, dan PDT. Dalam waktu dekat, The Beauty House akan membuka cabang ketiganya yang berlokasi di BTM Mall Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Indra Okta, iNews melaporkan.